Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul pendidikan anak dalam kandungan. Pulang pasar membawa durian, makan rame-rame di atas kursi rotan. Ingin anak pintar dan punya masa depan, didiklah sejak masih dalam kandungan. Lantas apa dan bagaimanakah pendidikan anak dalam kandungan itu? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting kali ini, sudah hadir bersama saya di studio Cornelius Media, narasumber kita, yaitu keluarga hamba Tuhan, keluarga Pendeta Tampi Maindoka. Pendeta Billy Jody Harold Tampi, MPD MTH, adalah seorang hamba Tuhan yang saat ini melayani di Gereja Masih Advent Hari ke-7, Conference Minahasa sebagai seorang pendeta senior. Sedangkan Ibu Arian CF Maindoka SPD, selain mendampingi suami dalam tugas dan pelayanan, adalah juga seorang guru ASN di Langowan Barat. Keluarga Pendeta Tampi Maindoka dikaruniai dua orang buah hati, Firstly dan Feisha, dan mereka adalah keluarga yang berdedikasi dalam pelayanan, semangat, suka berbagi, dan juga rendah hati. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom Pendeta Billy Tampi dan Ibu. Shalom. Apa kabarnya Pendeta dan Ibu? Luar biasa. Sehat ya? Ya, Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa dalam kesempatan kali ini di program Kapas Cornelius Media. Dan terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber. Kami tahu ada begitu banyak kesibukan, tetapi meluangkan waktu untuk boleh berbagi berkat dalam program Kapas. Baik Pendeta dan Ibu, sebelum kita berdiskusi tentang topik kita kali ini, saya mengajak Pendeta dan Ibu dan seluruh sahabat Kapas untuk kita awali dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau mempertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Ya Tuhan, kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, kiranya Tuhan menuntun diskusi kami. Supaya apa yang disampaikan oleh narasumber kami dalam diskusi kali ini boleh mempersiapkan keluarga-keluarga Kristen, sahabat-sahabat Kapas, untuk boleh menikmati kebahagiaan di dunia ini dan akan terus bersiap menyambut kedatangan Tuhan dan boleh tinggal di dalam kerajaan sorga. Berkati kami semua Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik Pendeta Tampi dan Ibu, topik diskusi kita kali ini sangat jarang dibicarakan mungkin, yaitu pendidikan anak dalam kandungan. Nah, mengapa topik ini penting untuk diangkat menjadi satu diskusi di dalam forum terbuka seperti program Kapas kali ini? Dan kira-kira apa saja sasaran atau objektif dari diskusi kita dengan topik ini? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, benar Pendeta. Diskusi ini sangat penting. Ya. Oleh karena ada banyak calon orang tua yang belum mengetahui bahwa pendidikan anak itu dimulai sejak masih dalam kandungan. Banyak calon orang tua yang berpikir bahwa pendidikan itu nanti dimulai ketika anak itu dilahirkan. Padahal pendidikan anak dalam kandungan itu memiliki banyak dampak yang sangat besar terhadap perkembangan anak ketika dilahirkan. Jadi, sasaran atau objektif dari diskusi ini adalah untuk menginformasikan kepada calon orang tua mengenai pentingnya dan manfaat mendidik anak dalam kandungan. Kira-kira begitu, Pendeta. Jadi oleh karena begitu banyak orang tua atau calon orang tua ya, yang memang dalam pemahaman mereka pendidikan itu dimulai pada waktu anak lahir atau bahkan sesudah anak mengerti. Benar. Ya. Nah, dari sudut pandang ibu-ibu ya, kira-kira bagaimana? Ada tambahan terhadap mengapa ini menjadi topik yang sangat penting untuk didiskusikan? Silakan.
Ya, jadi memang topik ini sangat penting. Karena sesuai pengalaman saya sendiri ketika mengandung, Ya. saya tidak tahu bahwa sebenarnya pendidikan dalam kandungan itu sangat penting. Nah, jadi kita perlu mengetahui bahwa pendidikan anak dalam kandungan itu sangat penting ya, bagi ibu hamil atau bahkan calon orang tua. Baik, puji Tuhan. Jadi tidak hanya apa yang disampaikan Bapak tadi teori, tapi juga sudah pernah dialami ya. Sudah dialami. Pada waktu mengandung tidak tahu, oh ternyata anak ini harus dididik sejak masih dalam kandungan. Baik, terima kasih. Nah, sebenarnya pendeta dan ibu, apa yang dimaksud dengan pendidikan anak dalam kandungan? Mungkin ini istilah yang jarang terdengar oleh banyak orang ya pada umumnya. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan pendidikan anak dalam kandungan? Dan mungkin orang bertanya, apa memang bisa mendidik anak sejak dalam kandungan? Kan ini belum mengerti. Dia masih dikatakan masih embrio dan kemudian terus bertumbuh menjadi bayi yang sempurna. Apa bisa? Silakan pendeta dan ibu. Iya, jadi pada umur 18 minggu, umumnya janin itu sudah bisa mendengarkan suara detak jantung ibu dan suara keroncongan perut ibu yang sedang kelaparan. Nah, jadi di sini pendidikan anak dalam kandungan itu bukan kita mau mengajarkan anak untuk berbicara. Tapi pendidikan anak dalam kandungan itu merujuk pada upaya pendidikan dan stimulasi atau rangsangan yang diberikan kepada janin saat masih berada dalam rahim ibu. Nah, kita bisa mendidik anak sejak dalam kandungan karena meskipun janin belum lahir, namun ia dapat merasakan dan merespon berbagai rangsangan yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya seperti suara, sentuhan, dan gerakan. Oh, jadi bisa ya? Iya, bisa. Dan anak ini sudah mulai ada respon ya, melalui reaksi terhadap apa yang dia dengar di lingkungan sekitar. Nah, siapa yang paling berperan? Tentunya ibu ya, saya pikir. Iya. Kira-kira pendidikan anak dalam kandungan ini apa peran Bapak kalau begitu? Silakan pendeta. Jadi sebagai peran bapak memfasilitasi istri sehingga dalam proses perkembangan sampai mencapai umur 18 minggu ini adalah harus memperhatikan betul ibu ini. Karena di waktu itu anak sudah merasakan aktivitas luar yang sementara terjadi, terlebih khusus aktivitas dari ibu. Ibu ya. Ya, aktivitas dari ibu. Jadi bisa saja ibu lagi marah, lagi senang, lagi khawatir, ya. Apalagi perutnya yang kosong, bisa kedengaran seperti informasi tadi. Ya. Jadi saya yakin pendidikan anak dalam kandungan ini memang sangat penting untuk terus diinformasikan. Sehingga banyak orang tua akan boleh memiliki anak nantinya yang benar-benar sangat diharapkan. Baik, jadi peran Bapak adalah memberi dukungan ya kepada ibu. Nah, bisakah pendeta dan ibu memberikan contoh-contoh sederhana ya pendidikan anak dalam kandungan ini? Seperti apa sih tindakan memberi pendidikan kepada anak ketika masih ada di dalam kandungan? Silakan pendeta atau ibu. Jadi contoh-contoh sederhana dalam pendidikan dalam kandungan, pertama adalah menghadapi masa kehamilan dengan rasa bahagia dan damai. Jadi kondisi emosional ibu hamil dapat berdampak pada perkembangan emosional anak yang sedang dikandung. Oleh sebab itu penting bagi ibu hamil untuk menjaga pikiran positif, menghindari stres berlebihan, dan menciptakan suasana yang tenang dan damai dalam keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nutrisi yang sehat. Makanan bergizi dan seimbang akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal. Ibu hamil sebaiknya mencari nasihat dari dokter
atau ahli gizi untuk memastikan makanan yang dikonsumsi mencakup semua nutrisi yang diperlukan oleh ibu dan bayi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendengarkan musik yang menenangkan. Studi menunjukkan bahwa janin di dalam kandungan merespon stimulasi musik. Mendengarkan musik yang menenangkan dan melodi yang indah dapat merangsang perkembangan otak dan meredakan stres bagi ibu hamil. Nah, yang keempat, berbicara dan menyanyikan kepada janin. Artinya bapak-bapak atau ibu harus belajar bernyanyi. Ya. Janin dapat mendengar suara-suara dari lingkungan luar seperti suara ibu, suara ayah, dan suara lainnya. Berbicara, bacakan cerita Alkitab, menyanyikan lagu-lagu kepada janin dapat membantu dalam perkembangan bahasa dan memperkuat ikatan antara orang tua dan anak sejak dini. Betul. Ya, yang kelima, bermain dengan janin. Bukan main, ternyata sudah mulai bermain. Bagaimana ya? Seperti mengelus-elus perut ya. Kalau saya pernah elus perut istri saya waktu dia hamil, dan waktu itu memang saya sudah lihat ada getaran-getaran dan gerakan-gerakan. Jadi orang tua dapat merasakan sentuhan dan gerakan janin melalui perut ibu hamil. Bermain dengan janin seperti mengelus perut dapat memberikan stimulasi pada bayi dan memperkuat hubungan orang tua dan anak sebelum lahir. Dan yang keenam, memberikan kebahagiaan dan cinta kepada ibu hamil. Kesehatan, kebahagiaan ibu hamil sangat penting untuk perkembangan janin. Membahagiakan ibu hamil dengan menciptakan lingkungan yang positif, memberikan dukungan emosional, dan memberikan cinta dan perhatian akan berdampak pada perkembangan emosi dan kesehatan anak dalam kandungan. Pastikan bahwa ibu hamil dibawa di tempat yang aman dan membahagiakan. Wah, seperti itu. Luar biasa ya, Pendeta. Jadi ternyata anak di dalam kandungan ini bisa bermain dengan bapaknya juga. Iya. Ya. Itu yang saya alami. Itu yang dialami ya, Pendeta. Jadi ini juga informasi kepada ibu-ibu yang sedang hamil ya. Ternyata belum terlambat. Ketika anak masih ada dalam kandungan, bapaknya bisa memberikan support. Tadi dikatakan menciptakan suasana yang tenang dan menunjang emosional dari si ibu yang pasti berdampak kepada emosional si anak. Puji Tuhan, Pendeta dan Ibu, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu penting sebagai pembukaan dari diskusi kita tentang pendidikan anak di dalam kandungan. Pendeta Billy Tampi dan Ibu, kita akan jeda sejenak, dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pendidikan anak dalam kandungan. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pendidikan anak dalam kandungan. Masih bersama dengan narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Tampi Maindoka. Baik Pendeta Tampi dan Ibu, kita sudah panjang lebar berbicara tentang pentingnya pendidikan anak dalam kandungan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa saja keuntungan bila orang tua paham dan kemudian mengaplikasikan pendidikan anak sejak anak itu berada di dalam kandungan? Apa saja benefit yang boleh didapatkan? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, jadi keuntungan mendidik anak sejak dalam kandungan itu bukan hanya bagi janin, tetapi juga bagi ibu hamil. Nah, jadi keuntungan-keuntungan yang boleh didapat dalam mendidik anak
sejak dalam kandungan, di antaranya yaitu meningkatkan perkembangan otak anak. Nah, jadi selama dalam kandungan, anak sudah mulai mengembangkan otaknya. Nah, pendidikan yang diberikan kepada ibu hamil dapat merangsang perkembangan otak anak yang optimal, sehingga potensi kecerdasannya dapat terbentuk sejak dini. Nah, kemudian meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan anak. Nah, jadi saat ibu hamil berinteraksi dengan janinnya, seperti berbicara atau yang dikatakan pendeta tadi, menyanyikan lagu-lagu, hal ini membangun ikatan emosional antara ibu dan anak. Nah, ikatan ini akan berlanjut setelah kelahiran dan dapat memberikan efek positif pada hubungan orang tua dan anak. Nah, selanjutnya manfaat atau keuntungan yang didapat yaitu meningkatkan kesiapan ibu menghadapi peran sebagai orang tua. Nah, jadi dengan mendidik anak sejak dalam kandungan, ibu akan lebih terlatih dalam perannya sebagai orang tua. Nah, ibu dapat belajar mengenai pola makan dan gaya hidup yang sehat untuk kebaikan janin, serta mendapatkan pengetahuan tentang cara mendidik dan merawat anak. Nah, selanjutnya keuntungan yang didapat yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Nah, jadi selama dalam kandungan, bayi dapat mendengar suara dari luar. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, suara ibu, suara ayah, atau lingkungan sekitar. Jadi dengan berbicara atau membacakan cerita kepada bayi dalam kandungan, anak akan terbiasa dengan suara dan ritme bahasa, sehingga kemampuan berbahasanya dapat berkembang sejak dini. Betul. Nah, kemudian membentuk kepribadian positif dalam diri anak. Jadi pendidikan yang diberikan sejak dalam kandungan dapat membentuk kepribadian yang positif dalam diri anak. Jadi ibu hamil dapat menjaga kondisi emosionalnya agar tetap stabil, menghindari stres dan lingkungan yang negatif, serta menyediakan stimulasi yang positif bagi anak dalam kandungan. Selanjutnya, keuntungan yang didapat dalam mendidik anak dalam kandungan yaitu meningkatkan kesehatan janin. Nah, jadi pendidikan yang diberikan kepada ibu hamil mengenai pola makan yang sehat, kegiatan fisik yang sesuai, serta perawatan kehamilan yang optimal dapat memberikan dampak positif pada kesehatan janin. Dan selanjutnya menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang ibu terhadap anaknya. Jadi dengan mendidik anak sejak dalam kandungan, ibu akan semakin menyadari pentingnya peranannya sebagai ibu. Jadi hal ini dapat meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang ibu terhadap anaknya, serta semakin memperkuat ikatan emosional antara mereka. Dan yang terakhir, memberikan dasar pendidikan yang kuat. Pendidikan yang diberikan sejak dini akan membantu anak dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dasar yang akan menjadi fondasi bagi perkembangan selanjutnya. Wah, Nah, luar jadi biasa ya. Ada begitu banyak benefit ya bila anak dididik sejak dalam kandungan. Pendeta mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya. Keuntungan yang lain yang saya rasa secara pribadi adalah emosional itu terbentuk. Bukan hanya ibu, tapi ayah juga. Ya. Karena suara semakin didengar, semakin lama, maka dia akan merasakan apa yang ibu dan ayah rasakan dan apa yang kami suarakan. Jadi emosional yang terbentuk akan memperkuat hubungan. Betul. Ya. Pastinya ketika dilahirkan lebih akrab. Ya, kira-kira seperti itu. Puji Tuhan ya. Dan saya setuju sekali dengan apa yang tadi Ibu sampaikan bahwa akhirnya seorang ibu bisa lebih menyadari betapa penting perannya sebagai seorang ibu di dalam perkembangan anak ya sejak dari dalam kandungannya. Oh, puji Tuhan. Jadi ibu-ibu yang bergabung dengan kita ini perlu di garis bawahi ya. Perannya sangat penting. Jadi bapak-bapak juga perlu mendukung ibu ini ketika sedang mengandung ya. Baik, nah sekarang apa saja faktor yang boleh kira-kira menunjang
pendidikan anak dalam kandungan, Pendeta dan Ibu? Oke, Pendeta. Faktor-faktor yang menunjang pendidikan dalam kandungan, faktor pertama adalah perhatian dan komunikasi. Ibu hamil yang memberikan perhatian dan komunikasi yang cukup kepada janin dapat membantu merangsang perkembangan dan respon janin. Berbicara, membacakan cerita, dan menyanyikan lagu-lagu kepada janin dapat membantu mengembangkan kemampuan pendengaran dan komunikasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, nutrisi yang seimbang. Nutrisi yang seimbang dan cukup sangat penting dalam memenuhi kebutuhan perkembangan janin. Memastikan asupan makanan yang kaya akan vitamin, mineral, dan protein, serta omega 3 dapat mendukung perkembangan sistem saraf janin. Yang ketiga adalah kesehatan ibu. Kesehatan ibu memiliki dampak langsung pada perkembangan janin. Jadi waktu saya lihat istri saya mengandung, saya berpikir supaya jangan pernah sakit. Karena kalau sakit akan mempengaruhi ya. Betul. Bisa minum obat-obatan dan lain-lain. Jadi pemantauan kehamilan secara rutin, menghindari merokok, minuman beralkohol, dan obat-obatan terlarang dapat membantu menjaga kesehatan janin. Jadi ibu-ibu hamil memang tidak boleh merokok ya. Betul. Apalagi alkohol sangat berisiko untuk janin. Dan yang keempat adalah stres dan kesejahteraan mental. Stres berkelebihan pada ibu hamil dapat berdampak negatif pada perkembangan janin ya. Maka menjaga kesejahteraan mental, menghindari stres berlebihan dengan berbagai strategi seperti meditasi. Bersyukur istri saya seorang guru ya, apalagi mendampingi saya dalam pelayanan, banyak membaca Alkitab, renungan pagi, renungan malam, dan itu membuat tentunya faktor-faktor yang dapat menambah keunggulan untuk janin ya. Betul. Jadi ada juga waktu di mana saya harus pijat dia, ya, belajar pijat. Ya waktu lalu juga saya sempat belajar dari missionary. Yes. Jadi saya praktikkan kepada istri saya, walaupun tidak 100%, ya paling tidaklah bisa membuat dia tidak tegang dan stres. Relaksasi ya. Relaksasi. Atau aktivitas yang menyenangkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang positif bagi janin. Jadi waktu itu kami karena melayani di berbagai tempat, naik motor, kemudian berjalan, mengunjungi anggota satu dengan yang lain, di waktu bersamaan ada refreshing. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah stimulasi sensorik. Memberikan rangsangan seperti sentuhan lembut, pijatan ringan pada perut, atau mendengarkan musik menenangkan, dapat merangsang sistem saraf janin dan membantu mengembangkan kemampuan sensoriknya. Jadi kalau biasa pacaran masih berjauhan, tapi ketika menikah bersentuhan. Dan ketika hamil maka perutnya disentuh. Oleh karena 18 minggu dia sudah mulai merasakan gerak-gerik dan mendengar suara. Dan yang keenam, kualitas lingkungan. Lingkungan yang aman, bebas dari zat-zat berbahaya, dan nyaman bagi ibu hamil dapat membantu menciptakan kondisi yang baik untuk perkembangan janin. Waktu kami melayani di Seretan, pastori itu 2 lantai, ya, dan pemandangan yang indah, udara yang bebas. Jadi waktu itu lingkungan sangat membantu ketika anak kami yang pertama itu dikandung. Dan yang ketujuh adalah hubungan sosial. Hubungan sosial yang baik dan dukungan dari keluarga atau orang-orang terdekat juga penting. Interaksi sosial yang positif dapat membantu mengurangi stres dan menciptakan lingkungan yang harmonis untuk perkembangan janin. Jadi waktu itu juga kami
mengunjungi keluarga, ayah dan ibu, selain mengunjungi anggota-anggota jemaat. Hubungan yang baik satu dengan yang lain dan dampaknya memang sangat besar. Betul. Anak itu terbiasa bergaul ya. Waktu dia sudah dilahirkan, kemudian sampai dia sudah besar, memang seperti itu, mudah untuk bergaul. Bergaul, ya. Ya, mudah untuk bergaul. Seperti itu, Pendeta. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi ya dan menunjang pendidikan anak dalam kandungan. Saya penasaran, Pendeta, bagaimana bila keadaan ekonomi keluarga ini tidak sesuai yang diharapkan, mungkin tidak bisa menunjang faktor-faktor yang Pendeta sebutkan tadi. Apa yang harus dilakukan? Apakah ini menjadi faktor penentu supaya ibu boleh terus mendidik anak dalam kandungan? Contoh, Pendeta katakan tadi, faktor nutrisi, memberi makanan yang sehat. Kira-kira apakah ada pengaruhnya dengan keadaan ekonomi keluarga, Pendeta? Atau seperti apa pandangan Pendeta dan Ibu? Ya, jadi kalau menurut saya, jadi faktor ekonomi dalam pendidikan anak yang masih dalam kandungan, ya. Kalau faktor ekonomi itu memang seperti yang Pendeta katakan tadi untuk memenuhi nutrisi, ya. Tapi secara garis besar, kalau mau mendidik anak di dalam kandungan, itu memang tuh faktor ekonomi itu berpengaruh pada asupan nutrisi. Tetapi untuk yang paling penting itu adalah mental dari seorang ibu. Nah, karena kalau ibu itu biasa stres atau sering stres, itu sangat berpengaruh bagi perkembangan dari janin. Nah, jadi ekonomi itu juga berpengaruh. Tetapi ada nutrisi-nutrisi yang tidak terlalu mahal ya, kalau orang mau konsumsi. Nah, jadi seperti buah, sayuran, itu ada makanan-makanan yang bergizi untuk menutrisi perkembangan janin dalam tubuh. Jadi kalau saya pikir untuk faktor ekonomi tidak terlalu berpengaruh dalam pendidikan anak dalam kandungan. Baik, karena yang disebutkan Ibu tadi yang paling menentukan dan penting adalah faktor mental si ibu sendiri ya. Jadi apapun keadaan ekonomi, bila ibu bertahan dengan konsep pemikiran yang sehat, positif, maka dia boleh terus mendidik anak dalam kandungan ya. Demikian ya, kalau saya dapat tangkap poinnya demikian. Kemudian juga tadi saya tangkap adalah boleh mengganti misalnya buah-buahan yang agak mahal, karena ada begitu banyak buahan yang murah ya, dan boleh mengganti bisa asupan nutrisi. Iya, betul sekali. Puji Tuhan. Nah sekarang Pendeta dan Ibu, bolehkah Pendeta dan Ibu memberikan tips langkah-langkah apa saja yang boleh dilakukan orang tua dalam mendidik anak sejak dalam kandungan? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, jadi langkah-langkah mendidik anak dalam kandungan. Ya. Jadi yang pertama yaitu komunikasi dengan janin. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu komunikasi dengan janin itu bisa dengan berbicara atau dengan menyanyikan lagu, membacakan cerita. Nah, lebih baik lagi jika cerita yang dibacakan adalah cerita dari Alkitab. Nah, kemudian mendengarkan musik yang menenangkan. Nah, jadi langkah selanjutnya kita mendengarkan musik yang menenangkan. Karena mendengarkan musik yang menenangkan dan merdu dapat memiliki efek positif pada perkembangan janin. Nah, kemudian konsumsi makanan yang sehat. Jadi itu, dan seperti yang Pendeta selalu katakan tadi, pijat perut ya. Jadi pijat perut. Jadi itu membantu merangsang sirkulasi darah. Jadi selain itu juga relaksasi dan kenyamanan juga bagi ibu hamil. Jadi pijatan yang lembut dan menggunakan minyak pijat yang aman dapat memperkuat ikatan emosional antara ibu dan janin. Nah, selanjutnya terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan. Jadi ibu hamil juga
harus melakukan aktivitas yang menyenangkan. Jadi seperti menari lembut atau ya bisa dikatakan seperti itu, kemudian meditasi. Jadi ibu hamil itu harus membawa perasaan yang nyaman dan tenang. Kemudian bisa juga berbagi momen-momen ini dengan janin. Nah, artinya hal-hal yang membahagiakan bisa orang komunikasikan dengan janin. Nah, kemudian memperhatikan kesehatan mental seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi mental dari seorang ibu itu sangat penting. Jangan sampai stres. Itu sangat berpengaruh kepada janin. Dan kemudian membaca buku tentang kehamilan dan perkembangan janin. Jadi ketika kita membaca buku atau artikel tentang kehamilan dan perkembangan janin, itu dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang masa kehamilan. Baik. Jadi itu ya langkah-langkah yang harus dilakukan ya, pendeta dan ibu. Nah, sekarang tidak semua keluarga itu dalam kondisi ideal. Iya. Kira-kira boleh tidak pendeta, bapak yang istrinya sedang hamil, kemudian mungkin dalam keadaan yang stres mungkin dari pekerjaan, kemudian tersulut emosinya dan marah. Kira-kira apa yang harus dilakukan pendeta saat istrinya sedang hamil? Karena tadi harus menciptakan suasana yang jangan sampai istrinya stres ini pendeta. Dan suami mungkin punya masalah. Apa yang harus dilakukan? Jadi satu hal yang perlu dilakukan adalah sabar. Kesabaran itu sangat penting. Dan menghadapi situasi sulit perlu dengan doa. Jadi tidaklah cukup kita sabar, tapi perlu doa. Dan ketika kita sabar berdoa, ditambah dengan optimis, maka keadaan bisa berubah. Seperti saya waktu sebelum menikah dengan istri, saya sebutkan seperti ini. Sanggupkah untuk makan bubur? Makan bubur saja dalam pelayanan. Dan itu saya ulang-ulang kepada istri saya. Jadi ketika dia hamil, dalam tekanan perubahan ekonomi, situasi dan lain sebagainya, pertanyaan yang pernah saya tanyakan itu sangat bermanfaat ketika dia hamil. Jadi dia tidak meminta lebih dan lain-lain. Kemudian ada saja yang kami buat untuk mengantisipasi keadaan-keadaan yang sulit. Jadi seperti cara makan, saya pernah ajarkan istri saya mengunyah buah. Apakah pepaya, pisang, apel, 100 kali kunyah. Ya. Dan dia sudah pernah coba itu. Dan berhasil. Selama 3 hari. Jadi kami sudah membuat upaya-upaya sebelum tiba masanya. Jadi selain membuat pikiran bersama dengan maksud, kalau keadaan sulit terjadi, apa yang harus kami lakukan? Betul. Dan kami sudah memang membuat itu sebelumnya. Siap untuk makan bubur, kemudian mengunyah makanan lebih dari 32 kali. Ya, kira-kira seperti itu pendeta yang kami sudah buat dan membawa manfaat secara pribadi ketika anak dikandung oleh istri saya. Ya, jadi pendeta memang waktu saya hamil, apalagi waktu mengandung anak kedua. Jadi memang banyak stres. Karena sementara menjaga anak yang pertama yang usianya masih 1 tahun lebih, kemudian sudah mengandung, dan biasanya stres itu dilampiaskan atau marah-marah itu dilampiaskan kepada suami. Walaupun dia sudah lelah dengan pekerjaannya, tetapi itu yang dia lakukan, sabar dan mengalah. Nah, jadi itu yang dia lakukan. Puji Tuhan ya, jadi harus ekstra sabar ya. Dan tadi pendeta katakan penuh dengan doa. Karena tanpa doa mungkin sabar itu tidak ada. Baik, puji Tuhan. Terima kasih pendeta Billy Tampi dan Ibu untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan sehubungan dengan pendidikan anak dalam kandungan. Dan sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami dalam program Kapas.
Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi kita yang sangat menarik bersama dengan Pendeta Billy Tampi dan juga Ibu. Nah, sekarang Pendeta dan Ibu, kira-kira apa saja tantangan yang mungkin dihadapi sehubungan dengan pendidikan anak dalam kandungan? Mungkin Pendeta dan Ibu juga pernah mengalaminya dan juga boleh dibagikan kepada sahabat-sahabat Kapas yang lain yang sedang bergabung dengan kita saat ini. Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, jadi memang mendidik anak dalam kandungan itu ada saja tantangannya ya. Di antaranya yaitu kita tidak secara langsung melihat hasil. Betul. Jadi kalau kita mendidik seperti saya ya, guru, kalau saya mengajarkan anak untuk membaca, saya bisa lihat perkembangannya. Oh, dia sudah bisa membaca. Tetapi berbeda dengan mendidik anak dalam kandungan. Jadi karena janin itu masih berada dalam rahim dan tidak terlihat secara fisik, jadi kita juga merasa sulit untuk melihat hasil langsung dari upaya yang kita lakukan. Nah, jadi ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian mengenai apakah pendidikan yang diberikan memiliki dampak pada perkembangan janin. Kemudian tantangan yang dihadapi yaitu juga variabilitas perkembangan. Jadi perkembangan janin dalam tubuh itu berbeda-beda. Nah, jadi setiap janin itu memiliki pola perkembangan yang berbeda. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan janin, termasuk genetik. Nah, jadi genetik, kemudian seperti yang sudah kita bicarakan tadi, nutrisi, lingkungan, dan juga faktor yang lain. Nah, jadi karena itu sulit untuk merencanakan pendidikan yang tepat untuk setiap janin secara spesifik. Nah, kemudian adanya juga keterbatasan keterlibatan. Jadi maksudnya di sini meskipun ada upaya untuk berinteraksi dengan janin seperti berbicara, menyanyi, atau memijat perut, komunikasi yang terjadi masih terbatas. Nah, ibu hamil mungkin merasa frustasi karena merasa sulit untuk berinteraksi secara aktif dan langsung dengan janin. Nah, jadi mungkin dielus-elus, tapi sepertinya tidak ada respon dari janin. Kemudian yang menjadi tantangan juga yaitu tuntutan fisik dan emosional. Jadi kehamilan dapat memunculkan tuntutan fisik dan emosional yang signifikan pada ibu. Jadi rasa tidak nyaman, kelelahan, apalagi kalau sudah di usia 8 bulan, memang mau duduk, tidur, berdiri, sangat sulit, tidak nyaman. Dan ada juga pengaruh perubahan hormon, dan perasaan cemas tentang kesehatan dan perkembangan janin itu juga dapat mempengaruhi kemampuan ibu untuk fokus dan terlibat dalam aktivitas pendidikan. Nah, kemudian kurangnya informasi. Jadi meskipun ada banyak sumber informasi tentang kehamilan dan perkembangan janin, kadang-kadang ibu hamil mungkin merasa sulit untuk menemukan informasi yang akurat, yang relevan, dan terpercaya tentang pendidikan anak dalam kandungan. Jadi ini dapat menimbulkan ketidakpastian tentang strategi dan metode yang tepat untuk mendidik anak dalam kandungan. Betul. Jadi saya setuju tadi dengan apa yang dikatakan Ibu bahwa salah satu tantangan juga banyak ibu-ibu yang tidak memiliki akses terhadap informasi-informasi seperti ini ya. Apalagi tentang pendidikan anak dalam kandungan. Mungkin mereka sama sekali buta dan tidak punya pemahaman tentang mendidik anak dalam kandungan. Terima kasih apa yang sudah disampaikan. Nah, sekarang Pendeta dan Ibu, mungkin orang penasaran ya, apa yang tidak boleh dilakukan ketika sedang dalam upaya mendidik anak dalam kandungan? Baik tidak boleh dilakukan oleh seorang bapak, ayah, dan juga tidak boleh dilakukan oleh seorang ibu. Supaya sahabat-sahabat Kapas yang mungkin sedang dalam penantian akan buah hati,
mereka akan aware, oh ini tidak boleh dilakukan, supaya anak ini boleh bertumbuh dengan baik dan janin ini boleh dididik sebagaimana mestinya. Silakan pendeta dan ibu. Ya, yang barangkali tidak boleh dilakukan menurut pengalaman kami adalah jangan sampai istri menjadi tegang. Jadi sikap marah dari suami, kemudian emosi dari suami, sikap terburu-buru dari suami, dan juga memaksakan istri untuk bekerja, itu sangat beresiko untuk janin. Dan kebanyakan di waktu itu yang saya buat waktu istri saya hamil, saya mencuci pakaian. Ya, jangan biarkan dia lelah ketika mencuci pakaian. Kemudian memasak, ya, karena saya suka memasak juga, jadi saya mengantisipasi supaya istri saya jangan sampai lelah, jangan sampai lelah. Jadi jangan bekerja di luar kemampuan kita. Jadi seperti mengangkat barang yang berat, kemudian stres yang berlebihan. Nah, jadi itu hindari bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, kemudian seperti yang pendeta katakan tadi, mengkonsumsi alkohol dan merokok. Itu dapat merusak janin yang ada dalam kandungan. Baik. Ada juga yang tidak boleh dilakukan oleh ibu yang sedang hamil. Berjalan dengan kasar, ya. Karena akan mempengaruhi janin. Bisa saja dia terpeleset dan beresiko besar untuk janin. Jadi berhati-hati ketika berjalan, jangan terburu-buru bagi seorang ibu hamil. Baik, jadi ini semua harus diupayakan ya, dihindari supaya selain menjaga keamanan juga dalam usaha mendidik anak ini ya, yang akan dilahirkan nantinya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah sekarang apa yang Alkitab atau pena inspirasi katakan? Nasihat apa yang diberikan sehubungan dengan mendidik anak dalam kandungan? Silakan pendeta dan ibu. Iya, ternyata pendeta di dalam Alkitab ada cerita yang sangat menarik ya. Itu dicatat dalam Lukas 1 ayat 41 dan 44. Demikian bunyinya. Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi waktu Maria dia memberi salam kepada Elisabet, anaknya melonjak. Ini keterangan Alkitab dan betul sekali yang terjadi. Jadi ketika 18 minggu itu dia kan sudah bisa mendengar. Kemudian kalau dia semakin besar ada saja gerakan-gerakan yang dapat dilihat di dalam perut dan dirasakan ibu hamil. Kemudian ayat 44, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Jadi catatan Alkitab ternyata bukan dia cuma melonjak, ada reaksi, ada gerakan, tetapi kegirangan. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa anak itu sudah bisa merespon. Ya. Kalau kita mengatakan, oh kita tidak bisa mendidik anak dalam kandungan. Ayat ini bisa menjadi referensi bahwa sejak dalam kandungan anak itu sudah bisa merespon. Betul. Ya. Jadi ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, melonjaklah anak. Nah, dia bereaksi dengan salam dari Maria. Betul. Ya, jadi seperti itu. Ada juga kutipan dari pena inspirasi. Sangat menarik ya. Dicatat dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 338, paragraf 4 dan 5. Akibat dari pengaruh terhadap janin dalam kandungan yang dianggap oleh banyak orang tua sebagai soal sepele dan cuma sementara saja, tetapi surga tidak menganggapnya demikian. Jadi ketika orang berpikir nanti ketika dia dilahirkan kemudian harus dididik, maka itu adalah pikiran yang sepele. Tuhan tidaklah demikian. Tuhan menganggap hal-hal itu sangat penting. Apakah proses dari janin sampai dia bisa mendengarkan pada umur
18 minggu. Pekabaran yang disampaikan melalui malaikat Allah dan 2 kali diberikan dengan cara yang paling khidmat menunjukkan bahwa hal itu sebagai sesuatu yang layak mendapat perhatian kita yang sangat teliti. Jadi ternyata memang Pena Inspirasi telah mencatat untuk menginformasikan kepada sahabat-sahabat, bapak, ibu, saudara-saudara untuk perhatikan dengan teliti prosesnya. Karena surga memperhatikannya khusus. Alkitab yang lain memberikan informasi kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang engkau buat. Dan itulah sebabnya perlu ada ketelitian. Memperhatikan karena pendidikan itu memang sudah dimulai dari kandungan. Kemudian dalam buku yang sama, halaman 338 paragraf 5, dalam kata-kata yang diucapkan kepada ibu bangsa Ibrani ini, Allah berbicara kepada semua ibu di setiap zaman. Perempuan itu, kata malaikat, harus memelihara dirinya terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Kesejahteraan sang anak akan terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan ibu. Selera dan nafsunya harus dikendalikan oleh prinsip. Ada sesuatu yang harus dia hindari. Sesuatu yang dia harus berusaha untuk lawan. Kalau dia memenuhi maksud Allah dalam dirinya untuk memberikan seorang anak kepadanya. Jika sebelum kelahiran anaknya itu dia memanjakan diri, ya, dia mementingkan diri, tidak sabar, cerewet, sifat-sifat ini akan terpantul dalam tabiat anak itu. Demikianlah banyak anak-anak yang menerima sebagai hak kesulungan kecenderungan kepada kejahatan yang hampir tak dapat ditaklukkan. Jadi ternyata pendeta, Pena Inspirasi memberikan informasi berhati-hati dengan mementingkan diri, memanjakan diri, tidak sabar, cerewet, itu akan mempengaruhi anak kita, ya. Akan menjadi seperti itu nantinya betul. Anak kita. Baik, terima kasih. Jadi lengkap informasi dari Pena Inspirasi maupun firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh pendeta dan ibu. Nah, pendeta, singkat saja. Kira-kira apa peran gereja dan juga komunitas orang Kristen sehubungan dengan memberi support terhadap pendidikan anak dalam kandungan? Ya, peran gereja biasanya ada seorang pelayan. Jadi pendeta harus mengunjungi ibu-ibu hamil bersama istri untuk mendoakan mereka. Untuk berbicara langsung, barangkali ada kesulitan-kesulitan ekonomi, masalah-masalah pribadi yang mereka hadapi, sehingga mengurangi stres dan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kunjungan dari pendeta, sahabat-sahabat dekat anggota sangatlah penting. Karena mereka sudah punya pengalaman-pengalaman khusus sebelumnya. Dan ini harus dibuat untuk keluarga-keluarga muda sehingga mereka terhindar dari apa yang sudah pernah mereka alami. Baik, puji Tuhan. Jadi artinya memberi support sosial, moral, dan juga spiritual. Ya pendeta. Dan ini juga merupakan tanggung jawab pelayan-pelayan Tuhan dan juga anggota-anggota jemaat atau orang-orang Kristen pada umumnya. Baik, terima kasih pendeta, menarik sekali perbincangan kita dan waktu kita sangat terbatas, masih banyak lagi pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan oleh sahabat Kapas, namun kita dibatasi oleh waktu. Nah, sebagai penutup pendeta, kesimpulan apa, pelajaran apa, dan juga mungkin sekaligus dengan closing statement yang pendeta dan ibu ingin bagikan pada kesempatan kali ini. Silakan. Ya, jadi pendidikan anak dalam kandungan adalah tahap yang penting dalam mempersiapkan perkembangan dan masa depan anak. Jadi dalam pendidikan ini, orang tua memiliki peran yang penting dalam memberikan stimulasi dan mengatur lingkungan yang baik bagi bayi yang masih dalam kandungan. Jadi melalui pendidikan anak dalam kandungan, diharapkan dapat melahirkan generasi yang cerdas, sehat, dan berpotensi menjadi individu yang baik di masa depan. Amin. Dari Bapak mungkin? Ya. Surga memperhatikan proses perkembangan janin. Itulah sebabnya sebagai calon bapak, calon ibu, sahabat-sahabat yang punya kenalan keluarga-keluarga yang ada anggota keluarga yang hamil,
tolong perhatikan dan berikan semangat kepadanya. Berikanlah dia dukungan, sokongan, dan doakan dia. Sehingga pada akhirnya ketika proses pendidikan ini dibuat, dia akan melahirkan generasi yang baik, generasi yang pinter, generasi yang dapat diandalkan untuk nusa dan bangsa, terlebih generasi yang akan boleh membawa jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat yang kami percaya sudah membekali sahabat-sahabat Kapas sehubungan dengan pendidikan anak dalam kandungan. Dan untuk menutup diskusi kita, bolehkah Pendeta Tampi mendoakan kita sekalian? Silakan Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Selama kami boleh merenungkan, kami boleh kembali berpikir tentang hal-hal yang terbaik yang boleh kami buat untuk dapat bermanfaat bagi calon-calon ibu dimanapun berada. Biarlah semua sahabat-sahabat yang telah mendengarkan akan terus diberkati dengan semua informasi-informasi yang penting ini, sehingga dapat berguna menjadi berkat dalam hidup rumah tangga mereka dan keluarga mereka. Kami mendoakan khusus untuk kebutuhan-kebutuhan para sahabat-sahabat yang mendengarkan. Biarlah mereka terpenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Hikmat pikiran dan kesehatan yang stabil dapat menjadi bagian mereka selalu. Sehingga mereka dimanapun pergi dan berada dalam keadaan sejahtera dan bahagia. Terlebih bagi yang hamil saat ini, Tuhan memberkati semua proses sehingga dapat dilahirkan dengan normal, tidak kurang apa-apa. Tuhan memberkati untuk media Cornelius ini yang sudah berupaya menyebarkan berita-berita yang sangat berharga, biar terus diberkati dan membawa berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami akan berpisah, biarlah Tuhan selalu menyertai kami dan mendukung kami dimanapun kami pergi dan berada. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Billy Tampi dan Ibu yang sudah menjadi narasumber yang begitu menginspirasi kita semua. Doa kami Pendeta dan Ibu kiranya Tuhan akan selalu memberkati Pendeta, Ibu, anak-anak dan keluarga besar serta terus menggunakan di dalam tugas dan pelayanan memberi keberhasilan di mana saja Pendeta Ibu pergi dan melayani Tuhan. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas kali ini. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa bergabung kembali bersama dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama narasumber kita, keluarga Pendeta Tampi Maindoka. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.